Salam, saudara sekalian, dimanapun Anda berada, masih bersama saya di CCTV, di channel Cross Christ to Vision. Bersama saya, Peter Prayuda. Kita masih membahas tentang kedewasaan. Dan di video selanjutnya, saya sudah memberikan statement. Kali ini saya akan membahas tentang kedewasaan menurut pakar psikologi. Nah, teman-teman sekalian, sebelum saya mengawali tanda-tanda kedewasaan menurut pakar psikologi, saya akan membacakan sedikit dari ayat 13 Efesus yang keempat yang berbunyi, sampai kita semua telah mencapai kepenuhan, telah mencapai kesempurnaan di dalam Kristus. Nah, itu kapan itu? Saya menegaskan di video terdahulu mengatakan sampai Tuhan memanggil kita, sampai kita bertemu muka dengan Yesus. Itulah kesempurnaan yang sesungguhnya. Ayat ini mau mengatakan bahwa kita tidak boleh berhenti menjadi murid Sang Firman. Kita tidak boleh berhenti belajar firman Tuhan. Nah, itu ada bunyi burung tua sekali itu. Lebih tua dari rumah ini mungkin. Tapi di lingkungan ini kalau pagi itu banyak bunyi burung, dan di jam-jam tertentu ada binatang seperti bunyi anjing dan sebagainya. Itu bukan anjing kami, itu anjing warga negara asing. Dia orang luar negeri tinggal di depan. Dia memelihara anjing. Dan kalau saudara mendengar binatang-binatang itu, kalau burung-burung itu asli, burung-burung datang sendiri ke lingkungan rumah ini. Tapi kalau bunyi anjing itu anjing sebelah sana, itu jauh. Dan mungkin dia perlu pertolongan. Nah, kembali ke sini. Jadi, sampai kapan? Sampai kita telah mencapai, kita semua. Ini semua berarti seluruh anggota tubuh Kristus telah mencapai kepenuhan, telah mencapai kesempurnaan di dalam Kristus. Berarti kita tidak boleh berhenti belajar firman Tuhan. Kita terus berada di dalam kelas-kelas pendalaman Alkitab, kelas-kelas Bible study terus-menerus. Saudara, sudahkah kita mengutamakan belajar firman Tuhan? Sudahkah kita mengutamakan studi Alkitab? Bahkan di rumah tangga. Sudahkah kita terus membaca firman Tuhan melalui aplikasi di handphone secara teratur? Memang sekarang hampir tereliminasi. Alkitab yang tebal itu hampir tersingkirkan. Gereja-gereja yang dulu menolak, dulu memaki aplikasi, sekarang harus menerima perubahan. Kita akan tergilas kalau kita menolak perubahan. Alkitab ada di handphone, Alkitab ada di aplikasi. Suatu hari mungkin Alkitab nggak ada di mana-mana. Saudara sudah membaca atau belum? Itu ada di sini dan ada di sini, di hati saudara. Saudara tinggal melaksanakan sebagai pelaku firman. Nah, kita akan lihat tanda-tanda kedewasaan menurut beberapa ahli. Saya hanya mengutip penulis buku Elizabeth Hurlock atau Harlock. Elizabeth Harlock atau Elizabeth Hurlock, sama saja, terserah saudara. Tugas orang dewasa madya itu usia 40 sampai 60. Ini saya belajar kira-kira 22 tahun yang lalu. Dan dosen itu harus mewajibkan kita semua harus membaca buku itu. Buku psikologi perkembangan. Tugas manusia dalam sepanjang rentang kehidupan manusia, sampai dari lahir sampai dipanggil Tuhan. Nah, usia 40 sampai 60 dia harus menunjukkan kemampuan. Kemampuan yang pertama yaitu bertanggung jawab secara sosial sebagai orang dewasa dan sebagai warga negara. Coba saudara ya. Saudara bisa menafsirkan bertanggung jawab sebagai orang dewasa dan sebagai warga negara itu seperti apa? Berarti turut serta memikirkan. Seperti firman Tuhan tertulis, berdoalah dan usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu tinggal. Peduli berarti kata kuncinya. Ikut dalam pembangunan RT RW, ikut dalam memajukan satu kelurahan, satu desa, satu kelompok etnis tertentu yang terbelakang. Sendiri nggak mampu 5 orang, 5 orang nggak mampu 10 orang, 10 orang nggak mampu, ya kita harus bagi banyak orang. Para ahli harus diundang. Itu yang pertama. Yang kedua,
membimbing anak-anaknya dan orang-orang lain untuk menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan berbahagia. Jadi orang seumur saya, tadi kan 40 sampai 60 kan, saya di tengah-tengahnya itu. Yang kedua itu harus membimbing anaknya sendiri dan membimbing orang lain untuk bertanggung jawab, untuk hidup tidak sembrono. Jadi mana mungkin kalau saya naik kapal, saya naik pesawat, ada orang main handphone di pesawat, ya saya akan tegur pasti. Orang merokok sembarangan, di mana ibu-ibu hamil kibas-kibas, sesak nafas, anak kecil di situ berkerumun, dia merokok santai. Saudara akan membiarkan? Menurut Elizabeth Hurlock atau Elizabeth Harlock, ini tugas kita. Apalagi menurut firman Tuhan tadi kan. Lalu yang ketiga, mengembangkan aktivitas-aktivitas untuk mengisi waktu luang. Kalau kita waktu luang, kita harus membuat acara yang bermanfaat. Misalnya mengumpulkan pemuda-pemuda. Ya, itu kesenangan saya itu. Sambil goreng pisang, goreng singkong, kita ngobrol-ngobrol dengan mereka. Cita-citanya apa. Jangan-jangan di antara mereka ada yang kepingin jadi pahlawan, ada yang ingin jadi hero, ada yang kepingin jadi mungkin pejabat. Kita harus memperlengkapi mereka. Nah, setelah. Lalu yang keempat, mengikatkan diri pada suami istri sebagai pribadi. Ini sudah jelas pasti. Saudara harus mengikatkan diri pada pasangan Anda. Lalu yang kelima, menerima dan menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan fisiologi masa dewasa madya. Jadi kita ada perubahan-perubahan kan, tubuh mulai berubah, kita harus menerima itu. Yang keenam, mencapai dan mempertahankan prestasi yang memuaskan dalam karir dan pekerjaannya. Jadi kalau saudara ada karir atau belum, saudara harus mencapai prestasi itu, lalu puas dalam karir itu dan pekerjaannya. Ya kalau saya ini sudah dihitung sudah 4 kali pensiun atau mungkin 6 kali pensiun, 6 kali berhenti. Kenapa? Tadi di dalam video yang saya pernah bilang itu, saya harus mengutamakan kesatuan ketimbang pertengkaran dalam sebuah kampus, dalam sebuah gereja, dalam sebuah yayasan. Kalau itu berhubungan dengan uang melulu, gaji melulu, saya hanya membahas 1 kali. Ketika terus itu dilanggar, saya dirugikan, lebih baik mengalah. Supaya mahasiswa tetap bisa belajar di sana. Tetapi mungkin memang dalam waktu dekat atau lama, Tuhan akan menyatakan kebenarannya. Baik melalui saya, dalam ruang publik, dalam ruang pembelaan, atau hak jawab, atau yang lainnya. Nah, saudara, yang terakhir, menyesuaikan diri terhadap orang tua yang lanjut usia. Jadi seumur kita, orang tua kita kalau masih ada, itu lanjut usia. Kita harus menyesuaikan diri. Orang tua mengenang masa lalu, kita mengatakan iya. Orang tua mengenang masa lalu, kita mengatakan iya. Kita hanya boleh membantah ketika orang tua kita mau mengajak kita untuk tidak mentaati firman. Kita boleh bantah, tetapi dengan sopan. Kita boleh mengatakan tidak kepada orang tua hanya kalau orang tua mengajak kita untuk menyangkal iman kita dengan sopan. Nah, di luar itu kita harus memahami, menyesuaikan diri terhadap orang tua yang makin lanjut usia. Lalu tahap yang kedua, yaitu tugas perkembangan pada periode dewasa akhir. Nah, ini usia 60 ke atas, sampai 70, sampai 80, sampai 90. Yang pertama, menyesuaikan diri terhadap penurunan kekuatan fisik dan kesehatan. Jadi harus menyadari, fisik makin melemah. Jangan olahraga yang berat. Jangan olahraga seperti kita dulu umur 30, umur 20. Sudah nggak boleh lagi. Dokter pasti melarang. Dokter yang waras pasti melarang. Yang kedua, menyesuaikan diri terhadap masa pensiun dan penurunan penghasilan. Orang kayak saya sudah nggak ada penghasilan tetap. Karena saya merelakan diri untuk, ya sudahlah kalau mau ngambil gaji saya, mau mengambil honor saya, silakan. Saya merasa yakin bahwa hidup saya dipelihara Tuhan. Walaupun sebenarnya itu hak. Kata anak saya itu harus dituntut, harus diperjuangkan secara hukum. Ya memang ngomong gampang.
Tapi mungkin kita ketika mengusahakan itu semua akan tercerai-berai. Ya, terus hati-hati. Yang ketiga, menyesuaikan diri terhadap kematian pasangan. Jadi kalau umur 65, 70, 80 pasangannya mulai dipanggil Tuhan. Ya kan? Kita harus menyesuaikan diri. Lalu yang keempat, mengadakan hubungan yang eksplisit dengan anggota kelompok seusianya. Jika masih ada, kadang-kadang usia 60 sampai 80 sudah jarang. Tapi saya punya kerinduan sebenarnya. Ingin mendirikan pelayanan atau yayasan usia emas. Kegiatannya sangat simpel. Memuji Tuhan, mengunjungi yang sakit, lansia mengunjungi lansia, usia emas mengunjungi usia emas, yang sakit mengunjungi yang sakit. Itu kan asik ya. Satu minibus 10 orang, 20 orang, satu kota ke kota yang lain, satu desa ke desa yang lain, lalu menyanyi untuk mereka. Wah, menghibur untuk mereka, makan bersama mereka, sampai Tuhan memanggil. Bukankah yang membutuhkan pelayanan itu adalah semua golongan umur? Tapi seringkali ketika sudah masuk usia emas 60 sampai 80, gereja-gereja menyingkirkan mereka. Ketika mereka produktif, gajinya banyak, penghasilannya banyak, perusahaannya jaya, wah, gereja memupuk pelayanan bagi mereka luar biasa. Kenapa? Persembahannya banyak, perpuluhannya banyak. Tapi ketika mereka sudah usia lanjut, usia emas, mereka tersingkirkan, mereka terabai. Bahkan di kota-kota yang berjaya ini banyak lansia terabai. Saya bermimpi memiliki pelayanan yang seperti itu. Mengumpulkan mereka, berdoa bersama kegiatannya, menyanyi bersama sampai Tuhan memanggil. Kalau perlu membuat keterampilan-keterampilan, membekali mereka, membuat seminar-seminar, membuat pembekalan-pembekalan, dan seterusnya. Dan akhirnya mengunjungi sampai mengantar kepada panggilan Tuhan. Saudara, ini adalah sesuatu yang mesti dikerjakan. Karena ketika anggota gereja masih segitu kuat, begitu sempurna, dia seperti seorang hero di dalam gereja, seperti seorang prajurit. Tapi ketika mereka sudah usia emas, sudah lanjut usia, mereka seperti seorang pensiunan tak berguna. Kasihan sekali. Kita harus memikirkan mereka sampai Tuhan memanggil mereka dalam kedamaian. Itulah yang namanya rest in peace di dalam Tuhan di dunia ini. Jangan sampai mereka mengalami kehampaan di dalam hidup karena gereja absen. Jangan sampai mereka mengalami kehampaan dalam hidup karena gereja absen, tidak melayani orang-orang dalam usia lanjut, dalam usia emas. Kita harus memperhatikan mereka dengan menelpon, dengan mengunjungi, mengirim lagu, dan sebagainya. Inilah pastoral gereja. Jangan sampai kita diskriminasi ketika masih muda, ketika masih produktif, ketika masih punya gaji, ketika masih punya persembahan perpuluhan, ketika masih perusahaannya berjaya, kita begitu rajin menelpon. Tetapi ketika mereka sudah tidak berdaya, kita meninggalkan mereka sebagai gereja, sebagai anggota tubuh Kristus. Pelayanan pastoral harus adil untuk semua golongan umur. Untuk selanjutnya, yang kelima, mengatur dan membuat lingkungan fisik agar hidup menjadi memuaskan. Mengatur dan membuat lingkungan fisik. Kita ngatur sendiri. Kalau di usia-usia itu kita menyesuaikan. Ya, kita nggak harus naik ke lantai 3, lantai 4 dalam usia 70 tahun atau 80 tahun. Atau kita menyuruh orang tua kita naik ke tempat tidur setinggi itu, lantai 5 misalnya. Wah, itu nggak masuk akal. Yang keenam, menyesuaikan diri terhadap peran-peran sosial secara fleksibel jika masih sehat. Sekalipun di rumah kita bisa mengundang anak-anak muda untuk mendukung mereka dalam melakukan pelayanan gereja dan pengabdian masyarakat di tengah lingkungan kita masing-masing. Nah, ini adalah tanda-tanda orang dewasa secara psikologis menurut buku Psikologi Perkembangan dalam survei di negara maju, di negara Paman Sam di Amerika. Dan itu survei secara general, secara umum. Tanda-tanda kedewasaan orang dewasa adalah orang-orang yang mampu melaksanakan tugasnya di usianya. Itu secara psikologis menurut Elizabeth
Hurlock atau Elizabeth Hurlock dan tim. Itu secara psikologi, menurut ilmu psikologi. Loh, kenapa saya menghubungkan ini? Karena saya orang yang percaya bahwa wahyu khusus itu diberikan kepada kita melalui Alkitab yang adalah firman Allah. Tetapi wahyu umum diberikan Tuhan itu di setiap cabang ilmu pengetahuan. Bahkan di setiap yang ada yang kita jumpai. Saudara, tetapi wahyu umum juga milik Tuhan. Tuhan yang membukakan itu kepada mereka dan kita. Kita punya dua-duanya. Nah, kalau wahyu umum di dalam ilmu psikologi membahas tugas-tugas perkembangan, tugas-tugas atau tanda-tanda kedewasaan begitu rinci seperti demikian. Wow, apalagi di dalam kitab suci. Kenapa saya membahas ini? Karena saya orang yang mempercayai dua hal itu, wahyu umum dan wahyu khusus. Saya yang mempercayai dua hal, yaitu wahyu umum dan wahyu khusus. Kalau di dalam teologi dikatakan, atau saya meyakini bahwa Yesus adalah jawaban. Jesus is the answer. But psychology is how. Jadi dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Yesus itu jawaban untuk seluruh pergumulan kita. Alkitab adalah buku yang cukup, buku yang lengkap untuk seluruh pergumulan kita, untuk menuntun kita kepada kesempurnaan penuh, kepada kedewasaan penuh, menuju kepada Kristus. Tetapi ilmu-ilmu yang lain dapat kita pakai untuk bagaimana. Seperti saya bisa berani berkata, psikologi itu membahas tentang bagaimana. Psychology is how. Jadi beberapa tanda psikologi, beberapa tanda kedewasaan menurut Alkitab sudah kita bahas, dan menurut psikologi tadi sudah kita bahas, khusus tentang tanda-tanda atau tugas-tugas psikologi perkembangan, tanda-tanda atau bukti bahwa orang dewasa secara psikologis menurut bukunya Elizabeth Hurlock atau Elizabeth Hurlock. Nah, kalau secara psikologi begitu rinci dituliskan, begitu hati-hati, supaya setiap pribadi, supaya setiap orang dalam rentang kehidupan dari bayi, masa kanak-kanak, remaja, dewasa awal, dewasa madya, dewasa lanjut, dan seterusnya, sampai Tuhan memanggil, ilmu psikologi saja itu mencatat tugas-tugasnya begitu rinci. Dan itu melalui pengujian, melalui periset, melalui survei yang bertahun-tahun begitu panjang. Apalagi tanda-tanda kedewasaan di dalam iman Kristen. Harusnya melalui pembelajaran Alkitab yang begitu rinci, yang berjalan bertahun-tahun, ditekuni oleh semua orang. Oleh karena itu, tidak mungkin orang Kristen mencapai kedewasaan penuh jikalau dia tidak belajar Alkitab. Maka orang Kristen, umat Tuhan, anggota gereja, anggota keluarga Allah yang ingin mencapai kedewasaan penuh di dalam Kristus, dia harus bertekun di dalam Bible study. Nggak boleh bolos, nggak boleh kosong. Dia harus bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Dan setelah diperlengkapi, dia juga harus mengajar orang lain. Demikian panduan Alkitab. Dia mengajar sementara dia melakukan, atau sementara dia mengajar, dia menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan omkos, omong kosong. Bukan omdo, omong doang. Bukan. Karena itulah bukti kita sebagai umat Tuhan yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus berkata, aku mengasihi kamu. Dia membuktikan dalam perbuatan yang final, yang paripurna, yaitu memberikan dirinya, memberikan nyawanya. Tergantung di atas kayu salib. Jika kita mengasihi gereja, kita peduli terhadap tindakan persatuan. Jika kita peduli terhadap bangsa, kita mendoakan dan mengusahakan kesejahteraan kota sesuai dengan profesi dan bidang kita masing-masing. Bukan acuh tak acuh. Bukan tindakan tidak peduli dan memperkaya diri sendiri. Saudara, sebenarnya saatnya sekarang gereja berbagi solusi, berbagi berkat. Seperti sekarang ini kita tahu semua bahwa saat ini adalah seluruh dunia mengalami pandemi COVID-19 atau virus corona mewabah di mana-mana. Tidak ada negara atau bangsa manapun yang tak terdampak. Semua terdampak.
Sekalipun di tengah-tengah bangsanya hanya sedikit yang terpapar, tetapi dampak ekonomi begitu meluas, dampak teknologi informasi, dampak pendidikan, semua terdampak. Maka saya mengajak sesungguhnya saatnya sekarang ini gereja mengambil peranan, berbagi berkat, berbagi solusi. Bagaimana caranya? Sangat mudah. Pertama, kita mematuhi protokol kesehatan. Jangan seperti pemimpin bangsa yang sekarang terpapar itu. Dia nggak mau mengenakan masker. Teladani orang-orang yang taat kepada aturan, yaitu kenakan masker, jaga jarak, cuci tangan. Setelah itu, ambil tindakan untuk berbagi. Jika saudara punya harta benda, saudara masih punya uang banyak, sebenarnya sekarang saatnya berbagi. Iya, kalau kita panjang umur, kalau negara ini masih ada, ya kan? Kalau kita dipanggil Tuhan sekarang, uang di ATM itu akan mubazir, sia-sia. Harta benda yang kita simpan di mana-mana akan mubazir. Belum terjual, kita sudah dipanggil Tuhan. Belum berbagi, kita sudah dipanggil Tuhan. Belum melayani Tuhan, kita sudah dipanggil Tuhan. Saatnya kita sekarang berbagi. Apapun yang kita punya, kita berbagi. Jangan menyimpan kekayaan untuk diri sendiri. Kita tidak tahu kita hidup sampai kapan. Yang pasti, Tuhan minta kita berjaga-jaga, bertekun dalam iman, bertekun dalam firman, menjaga iman, menjaga keluarga, menjaga sesama anggota tubuh Kristus, dan peduli dalam tindakan yang nyata. Saudara, inilah video saya tentang kedewasaan Kristen. Baik menurut firman Tuhan maupun secara psikologi. Bagaimana kita harus bertindak sebagai warga gereja, anggota kerajaan Allah, dan sekaligus anggota warga negara bangsa Indonesia. Bangsa yang besar ini, bangsa yang kita kasihi bersama. Dan kita kembangkan bersama, kita majukan bersama. Nantikan pengajaran dan video saya selanjutnya dalam tema-tema yang akan lebih menarik seputar tentang firman Tuhan, seputar tentang gereja dan keluarga Kristen. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam.